Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman tutorial Canva Indonesia, kali ini kita akan kembali melanjutkan. Kemarin kita sudah memberikan tutorial Canva pemula untuk part pertama ya, mengenal fitur-fitur di beranda Canva. Sekarang kita akan mencoba kembali memberikan tutorial Canva untuk pemula. Di part kedua ini kita akan belajar bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada pada menu lembar kerja kita. Pertama kita masuk ke browser yang sudah kita punyai, kemudian jangan lupa klik canva.com, kita enter, kemudian dari sini kita misalkan memilih template kiriman Instagram ya, misalkan kita klik saja, maka ukuran lembar kerja kita ini adalah ukuran desain untuk Instagram atau kiriman Instagram ya. Jadi ketika kita upload di postingan Instagram, ukuran ini akan pas ya, tidak akan terpotong. Yang langkah pertama sebelum kita mendesain ya, kita bisa kasih nama dulu desain kita nanti apa ketika di download atau diunduh ya. Misalkan kita mau buat judul buat pemula ya. Hari ini kita nggak desain ya, cuma mengenalkan fitur-fitur yang ada pada lembar kerja Canva ya. Ini kita agak besarkan dulu, misalkan 100. Oh, besaran ya. Ini untuk ngatur besarnya lembar kerja ya, bisa sini atau juga bisa di sini. Ini bisa ditarik ya, tekan segini aja. Kemudian kita mengenal fitur atau menu-menu yang ada di sini ya, samping kiri sini. Pertama ada template ini tentunya template yang diberikan oleh Canva tentang kiriman Instagram ya, desain kiriman Instagram ya, seperti ini. Banyak sekali, ada lagi, kita turun ke bawah ya, ada banyak sekali template yang bisa kita pilih. Kalau kita ingin memilih template yang disediakan oleh Canva, misalkan ini ya, kita pilih ini, tinggal kita edit aja ya, simple, klik, kita hapus, kita kasih foto kita sendiri, kemudian kita ganti tulisannya kita ganti dan sebagainya. Simple ya, kita bisa variasi sendiri. Itu kalau template ya. Kita tambah halaman baru, nambahnya di sini ya, tambah halaman ya. Kemudian kita masuk ke bawahnya, ada elemen. Elemen di sini ada banyak sekali yang bisa kita pilih. Pertama, menu terakhir digunakan ini, yang elemen yang terakhir kita gunakan ya. Kemudian garis dan bentuk, ini kita lihat semua ya, banyak sekali, ada lingkaran, kotak, garis seperti ini ya. Sampai bawah ada bentuk-bentuk yang bisa kita manfaatkan ya. Misalkan kita pilih aja satu bentuk, kan ini tanda cinta ya. Bentuk ini bisa kita buatkan, jadikan efek di pinggir desain kita, misalkan seperti ini misalkan. Dan kita copy paste shortcutnya ya. Kalau ingin dia duplikat, bisa klik Ctrl D ya, kita duplikat. Atau bisa kita klik kemudian pilih ini ya, ini ada duplikat ya. Misalkan ini kita buat bayangannya warna hitam, kita posisikan posisi di belakang, mundur ya. Ya, seperti ini bisa. Atau
Kalau kita pengen dia variasi editnya lebih banyak, ini kan variasi editnya cuma animasi ya, cuma animasi sama warna, mengganti warna aja. Kalau kita pengen lebih banyak variasi editnya, sama sini ya, kalau di sini ada transparansi ya, ada transparansi. Nah, kalau kita pengen variasinya lebih banyak, kita jadikan dia JPEG dulu ya. Kita hapus dulu ini, kita jadikan JPEG. Caranya kita unduh dulu, kita unduh, kemudian ini untuk Canva Pro ya, bisa langsung dipilih sini latar belakang transparan. Bagi kalian yang belum punya Canva Pro, nanti bisa pakai remove BG ya, di web klik aja di Google remove BG, nanti background ini akan hapus. Jadi kita mau ngambil tanda cintanya saja ya, seperti itu. Kita pilih halaman 2 karena kita nggak ingin download halaman 1. Pilih, klik selesai, kita unduh ya. Kita tunggu dulu, nanti akan kita input lagi ya. Sudah ya, sudah, kita tinggal masukkan lagi. Ini kita hapus dulu aja. Kita ke ungguhan ya, kita unduh filenya, download ya. Ini buat pemula tadi ya namanya. Kita open ya, kita masukkan ini ya. Maka kita akan menemukan banyak sekali menu edit untuk gambar ini ya. Nah, lihat, ada edit gambar, ada pangkas, ini untuk pangkas. Biasanya saya nggak memakai ini ya, cukup tinggal ini aja pangkasnya ya, ini sudah memangkas. Kemudian balik, ini bisa berbalik horizontal atau vertikal ya. Kemudian info ini, kalau kita ingin elemen ini kita masukkan ke folder tadi ya. Di awal kan kita terangkan tentang folder nih, kita masukkan misalkan folder sertifikat, thumbnail, atau folder yang lainnya. Kemudian animasi sama dengan yang tadi. Yang beda adalah di sini ada edit gambar. Nah, ini akan nampil banyak sekali ya, maksudnya ya, menu-menu untuk edit ini ya. Mulai dari penghapus latar belakang ya, ini bagi yang pro ya, kalau nggak pro belum bisa. Kemudian bisa warnanya kita ganti ya, misalkan lihat semua, kita sesuaikan warnanya ya, buramnya misalkan dan sebagainya, itu kita bisa atur ya. Yang ingin kita sampaikan adalah membuat bayangan ya, seperti yang tadi, membuat shadow tadi ya. Dari sini bayangan, kita pilih, klik. Nah, kita klik lagi di lihat kontrol ini ya. Di sini bisa kita buramnya lebih kita kecilkan, misalkan transparansinya kita besarkan, ukurannya kita besarkan ya. Maka ini sudah membuat shadow seperti yang tadi ya, ketika gambar di double tadi ya. Ini seperti ini cukup. Oh maaf ya, ya seperti itu. Itu untuk mencari ataupun memunculkan menu edit gambar di sini. Berarti elemen kita download dulu atau kita unduh dulu, baru kita masukkan lagi lewat unggahan tadi ya. Itu adalah untuk elemen. Kemudian sebelum ke elemen yang setelahnya, yaitu elemen grafis, kita di sini akan ajarkan shortcut dulu, 2 shortcut saja untuk menampilkan lingkaran. Lingkaran kan bahasa Inggrisnya circle ya, maka kita klik di keyboard kita huruf C ya, maka keluar lingkaran. Kemudian kalau kita pengen bentuk kotak misalkan ya, kotak itu apa, rectangle ya, maka kita pilih R ya, maka sudah otomatis menampil menu ataupun bentuk kotak ya. Ini kita aja, asal aja taruh sini ya. Kemudian lanjut ke bawahnya garis dan garis bentuk sudah.
grafis ya. Grafis di sini bisa kita gunakan untuk variasi desain kita atau penghiasan desain kita. Mulai dari terakhir digunakan ada rekomendasi ajaib yang direkomendasikan, misalkan kita pilih ini. Kalau ada tulisan pro berarti ini untuk pro saja ya, maka yang nggak pro tidak bisa menggunakannya. Nah, misalkan kita taruh sini atau yang lainnya kita bisa menggunakannya. Kemudian ada juga unggulan, berarti yang sering kita digunakan orang ya. Tinggal klik saja sudah otomatis masuk ke lembar kerja kita ya. Kita lihat ke bawah banyak sekali. Nah, ya kan, kita taruh ini misalkan, terus ini kita taruh di belakang, di sini aja. Itu untuk unggulan. Kemudian ada lagi gradasi ya. Gradasi ini untuk membuat gambar dua warna ya. Gambar ada dua warna kombinasi ya. Kita bisa ganti gambarnya, misalkan kuning dengan hitam. Nah, ini bisa kita manfaatkan seperti ini. Misalkan kita jadikan background, kita ubah atau kita kecilkan transparansinya ya. Ya, ini sudah memberikan efek agak gelap ya, gradasi ya. Bisa kita ganti yang warna lain ya, misalkan warna hijau ya untuk gambar, untuk daun ini ya, biar seperti daun. Kita pilih ini hijau misalkan, dan kuning. Seperti itu gradasi yang fungsinya ya. Nanti ada pilihan lagi, pilihan yang lain, bentuk-bentuk yang lainnya. Misalkan ini untuk variasi desain, biasanya ditaruh di pinggir-pinggir gini ya. Taruh belakang saja, kita posisikan mundur ya. Tuh, kemudian stiker, ada bentuk stiker yang banyak sekali yang bisa kita pakai, dari mulai tanda panah ya, stiker kata, stiker makanan dan sebagainya. Kita bisa nambahkan banyak sekali stiker di sini ya, yang beranimasi ya. Kita pilih sesuai selera kita. Kan ini kita taruh sini. Kita nggak ngedit ini ya, ini cuma pasang-pasang saja. Kita kenalkan fungsi-fungsinya saja ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa grafis lagi, virus corona sendiri ya, yang sedang tren sekarang, dimasukkan oleh yang punya Canva di grafis juga dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita pilih, nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya. Kemudian kita balik lanjut, setelah grafis ada foto. Foto ini nanti kita terangkan di menu yang ini saja. Video juga sama, ada di menu sendiri. Audio juga ada sendiri di sini, sama saja nanti fungsinya. Kemudian bagan ini kalau kita ingin membuat diagram misalkan seperti ini, kita klik ya, misalkan akan muncul diagram. Bisa kita kasih warna sesuai keinginan kita ya, misalkan warna sesuai dengan tema desain kita. Ini kita kasih gelap. Kemudian cara ngeditnya kita klik saja. Nah, ini akan ada menu-menu untuk ngeditnya. Misalkan kita mau buat bagan apa, di sini misalkan bagan apa ya,
nilai misalkan ya, ini nama siswanya misalkan Andi, di sini Anto, ini Ahmad misalkan. Kalau kita nggak ingin 3 baris saja, kita bisa hapus kolom, hapus baris, maka baris yang lain akan hilang. Kemudian yang sebelah sini juga, misalkan ini nilai ya, nilainya misalkan untuk pelajaran M3 matematika ya, dan pelajaran IPA misalkan ini 70, 80, 100, ini 69, 79, 89 misalkan. Ini kita hapus juga, hapus kolom lagi, hapus kolom lagi. Kita cuma pakai ini aja. Nah, maka di sini akan tertulis ya, kita besarkan. Biar ini kelihatan, kita pakai gradasi tadi ya, gradasi di elemen, gradasinya mana tadi, atau gini aja, kita klik R rectangle, kita buat gelap hitam misalkan, kita tutupkan sini, kita akan menampilkan bagiannya saja ya, kita transparasikan, kemudian kita bawa ke belakang ini ya, posisikan mundur ya, udah. Jadi akan tampil ini ya, bagian tadi, dan backgroundnya adalah desain kita yang awal tadi. Andi nilainya ini 50, 100, antara 50 dan 100 sampai segini ya. Jadi ini bagiannya. Kemudian lanjut lagi, kita ke setelahnya, kita tambah halaman saja. Setelah bagian kita masuk bingkai. Bingkai ini fungsinya adalah untuk memasukkan foto kita atau gambar ke elemen yang ada di bingkai. Ini ada banyak sekali elemen, gambar atau video bisa dimasukkan ya. Misalkan kita pakai HP, kalau ada orang yang buat apa namanya channel YouTube dan nampil videonya di dalam HP, maka bisa juga pakai ini ya. Ini tinggal kita ke foto saja, misalkan kita ngambil foto dari yang disediakan Canva ya. Nah, ini kita kasih foto misalkan kartun muslim misalkan ya, ini ya, kita edit ukurannya atau posisinya ya. Kalau seperti ini backgroundnya dia ikut, karena yang kita masukkan adalah PNG, dia tanpa latar belakang ya. Di sini juga latar belakangnya ikut background. Kalau gambar yang lain, misalkan gambar yang tidak berlatar belakang atau berlatar belakang maksudnya ya, kita copy dulu, ini kita taruh sini, kita klik, kita delete ya, pakai delete atau hapus, ini bisa hapus gambar. Kita masukkan gambar yang ada latar belakangnya, misalkan ini ya. Caranya bisa kita klik dua kali, ada dua cara ya, kita klik baru ini kita geser, kita masukkan, kemudian kita paskan. Atau cara yang kedua adalah kita delete dulu, dari sini langsung kita klik, tarik, langsung masuk sini ya. Kita akan pilih yang mana ya. Kalau ini kita akan nampil di belakangnya ada background ya, karena tadi gambarnya adalah berbackground ya, itu.
Kalau video seperti apa kita akan lihat. Kita duplikat saja, klik sini, maka dia akan menduplikat halaman sekaligus desainnya ya. Kita hapus dulu, kita hapus lagi, kita masuk ke video. Misalkan ini video yang disediakan Canva ya, kita tinggal geser masuk, posisinya kita atur, dan ini misalkan kita lihatkan dulu semua ya, kita play coba. Oh, ini playnya semua ya. Ya, ini dia akan memutar di dalam HP ya. Udah paham ya? Itu fungsi dari bingkai atau frame ya. Kita masuk lagi ke menu setelahnya. Setelah bingkai atau frame ada kisi ya. Kisi ini bisa kita gunakan untuk mengedit foto-foto atau dokumentasi dari foto yang kita jepretkan di HP ya. Jepretkan itu apa, kita ya intinya dokumentasi kegiatan kita atau apa namanya, momen-momen kita ya. Misalkan kita pilih yang ini, tinggal seperti itu tadi ya. Misalkan kita pakai foto yang di sini, kita geser, masukkan, kemudian foto ini masukkan, dan foto yang lainnya lagi. Ini misalkan ya, oh dia karena kita cari yang anu aja, yang tidak, yang ada backgroundnya maksudnya ya. Ini misalkan ya. Ya, ini untuk mendokumentasi foto kita. Kita bisa animasikan juga biar lebih keren ya. Kita bisa lihat yang sesuai dengan keinginan kita ya. Misalkan ini, oh ini keren ini, kita pilih aja, terapkan ke semua halaman. Kalau semua halaman berarti yang atas juga ya, ketika dia sudah beranimasi ya. Maka ini akan kita lihat dulu, akan beranimasi ya. Lihat ya, ya seperti itu gunanya kisi ya. Cukup untuk elemen. Kita masuk ke menu setelahnya adalah ungguhan. Ungguhan ini sudah kita singgung tadi, sudah kita masukkan tanda cinta tadi. Intinya ini adalah ungguhan dari file yang ada di komputer kita atau HP kita. Nah, klik aja dan masukkan apa yang kita ingin masukkan ke desain kita. Foto sudah kita singgung juga, intinya ini foto-foto yang disediakan oleh Canva. Kita bisa nyari kategorinya. Kemudian yang lebih keren lagi, kita bisa nyari warna ataupun kategori filter yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita pengen nyari, bentar ini kita kasih halaman lagi ya. Misalkan kita pengen nyari Al-Quran warnanya hijau ya, Al-Quran, kita pilih sini ya, ada filter ini, kita pilih warna hijau ya. Kita juga bisa milih orientasi bentuknya seperti apa, vertikal atau horizontal dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa pilih pro atau gratis ya, seperti itu. Oh, kita udah pilih ya, kita terapkan filter. Terakhir ini ada hanya potongan foto, berarti dia tidak berbackground ya. Kalau kita pilih ini, misalkan yang ini aja ya, yang tidak berbackground.
kita terapkan filter ya. Nggak keluar ya, nggak ada mungkin, tapi kan hijau semua ini kan yang keluar ya. Kita cari yang lain aja yang jangan Al-Quran ya, misalkan pisang, filternya masih sama ya, hijau, dengan kita memilih yang hanya potongan, terapkan filter. Oh, nggak ada juga, karena memang jarang ya yang berbentuk PNG atau yang tidak ada backgroundnya. Kita hilangkan saja, kita terapkan filter. Oh maaf, pisang ya, kita enter. Nah, ini pisang warna hijau semua ya, mulai dari daun pisang, pisangnya sendiri dan sebagainya. Dan kita pilih masuk. Nanti untuk kalau kita pengen yang hanya fotonya saja, kita tinggal edit gambar, kita hapus backgroundnya, maka dia akan menghapus background di belakangnya, akan tampil gambar pisangnya saja ya. Kita lihat lama ya, karena memang Canva ini membutuhkan jaringan yang sangat kuat ya. Kita terapkan ya, sudah selesai, pisangnya sudah jadi ya. Itu untuk foto ya, nanti kalian bisa pilih sendiri foto yang ingin kalian gunakan. Kemudian template maaf, teks ya. Teks di sini ada yang sudah disediakan oleh Canva, antara paduan antara teks satu dengan yang lainnya sudah disediakan oleh Canva. Kemudian kita juga bisa masukkan sendiri, tambahkan judul misalkan, kemudian kita bisa edit di sini, atau kita kasih tahu shortcutnya dulu untuk menambahkan teks tanpa mengklik sini ya. Tinggal kita klik di keyboard kita huruf T ya, maka otomatis akan ambil ya. Ini misalkan kita tulis dulu latihan. Oke ya, menu editnya ada jenis teksnya ya. Misalkan ini jenis teksnya, kemudian ada ukurannya, kemudian ada warnanya, bisa kita kasih warna sesuai dengan keinginan kita. Kemudian nanti ada tebal, miring, ini sesuai dengan font yang kita pilih ya. Kadang ada font yang bisa ditebalkan, ada yang tidak bisa, atau ada yang bisa dimiringkan atau dan tidak bisa. Kemudian kalau ini semua bisa rata kanan kirinya. Di sini belum terlihat karena cuma satu baris ya. Kita tambah misalkan latihan belajar Canva, misalnya kita taruh bawah aja ya. Ini rata tengah ya, maka akan jadi rata kiri, rata kanan, atau rata kiri kanan, dan rata kanan. Shortcutnya bisa pilih Ctrl R untuk rata tengah. Mohon maaf, bukan Ctrl L berarti ya. Kontrol ya, mohon maaf, ternyata caps-lock-nya saya hidupkan ya, karena di sini di edit di shortcutnya itu kalau caps lock-nya hidup dia nggak akan berfungsi ya, shortcutnya nggak berfungsi, maka kita harus matikan dulu caps lock-nya ya, baru klik Ctrl C center, Ctrl R ya, Ctrl left, Ctrl C center di tengah ya. Seperti itu untuk shortcutnya.
Kemudian ini untuk ngasih bulletin number, ini pilih yang mana. Kemudian ini jarak antara huruf ya, sama antar baris ya, atas dan bawah ya, seperti ini. Kemudian ini untuk posisi nariknya ya, kalau kita pilih ini berarti yang tertarik cuma yang bawah ke atas, yang posisi bawah akan lebih ke bawah lagi, atau yang ini dua-duanya akan tertarik ke atas dan ke bawah ya kan. Kalau yang ini cuma atas saja yang tertarik ya, seperti itu fungsinya. Kemudian efek, ini bisa kita pilih efek bayangan timbul berongga ya, bayangan bisa kita kasih shadow warna hitam. Bisa kita transformasikan ukuran buramnya juga bisa kita buat buram, dan bisa pilih timbul juga, ada juga berongga, splash, echo. Dan sekali ini kita kasih warna yang lain misalkan ya kan. Dan ada glitch dan neon. Neon bercahaya ya, ini bisa lebih bercahaya lagi kalau backgroundnya gelap, kita kasih background hitam ya kan, bercahaya. Kemudian yang terakhir adalah lengkungan ya, bisa kita gunakan untuk membuat stempel dan sebagainya ya. Lengkungannya bisa kita atur sesuai keinginan kita, mau lengkung ke atas atau ke bawah ya, seperti itu. Itu adalah fungsi dari efek pada teks ya. Kemudian setelahnya ada apa ini? Bisa dianimasikan juga posisi atas atau bawah dan sebagainya. Transparansi, ini untuk ukurannya bisa pilih besar semua atau kecil, besar, untuk garis bawah ya, seperti itu ya untuk teksnya. Kemudian kita lanjut lagi ke bawahnya, ada gaya ya. Gaya ini untuk memvariasi logo atau desain kita. Kita pilih ini, dia akan otomatis mengikuti kombinasi yang disediakan, warna-warna dan teksnya. Kemudian ini misalkan ya, lebih keren lagi kalau kita praktekkan pada logo ya. Kita praktekkan, coba kita ke menu dulu, ke beranda dulu, kita milih logo yang disediakan di sini saja. Nah, ini ada logo, kita milih salah satu logo yang ada. Ya, misalkan ini ya, ini misalkan kita kasih nama Canva Lovers. Desainer pemula. Ya, kita akan lihat menu gaya ya. Bisa kita pilih sesuai palet logo, palet warna kita ya, dia akan berubah sesuai warna-warna yang ada di palet kita, atau palet warna yang lain ya, dia akan berubah. Kita pilih yang tersedia di Canva, banyak sekali, mulai dari tagnya, warna-warnanya, lihat akan berubah dia ya, dari warna backgroundnya, warna desain ininya, dan tulisan teksnya akan berubah juga. Sedangkan ini juga berubah
ya. Seperti itu ya fungsi dari gaya ini lebih enak kita praktekkan ketika kita membuat logo. Sudah membuat logo, kemudian nyari kombinasi warna dan font yang sesuai, maka kita akan kasih opsi memilih di gaya ini gitu. Kemudian ke audio, ini untuk memasukkan suara, kita geser aja, dia akan masuk di sini suaranya. Ya, ada suara masuk kan. Kita pause dulu, kita bisa milih mana yang akan kita ambil. Nah, ini tinggal kita klik aja, kemudian kita bisa pilih sesuai dengan nada yang mana yang akan kita gunakan ya. Karena kita 5 detik tadi ya, maka yang bisa kepilih dari 5 detik. Kita bisa perpanjang juga, misalkan sampai 12 detik ya, maka ini akan lebih panjang lagi ya, durasi yang akan kita ambil dari suara atau sound ini, misalkan dari sini. Ya. Akan berhenti ya, tinggal kita ingin ambil dari potongan yang mana. Itu ya untuk sound atau untuk audio. Kemudian ke bawah ada video, maaf yang sini yang ditarik ya, masih ada banyak sekali ya video, sama kayak tadi sudah kita contohkan, video yang disediakan oleh Canva bisa kita gunakan. Kemudian latar belakang, ini untuk background belakang ini bisa langsung kita pilih, akan otomatis menjadi backgroundnya, dari mulai landscape, ada pola, ada background yang lainnya ya, kayak cocok ini ya, ada banyak sekali. Kemudian ini nggak perlu, kita kalau ingin memberikan YouTube di sini juga bisa. Ada Instagram ini, karena kita sudah konekkan dengan Instagram saya, maka semua desain yang di Instagram saya akan masuk di sini. Thumbnailnya adalah folder tadi yang kita buat di awal, QR code ini bisa kita masukkan QR code, kita kopikan, misalkan ini ya, kita copy halaman ini aja, kita copy, kita masukkan ke URL sini buat kode. Maka kalau kita neken kode ini, maka otomatis kita akan masuk ke Canva ya. Itu adalah QR code. Kemudian setelahnya adalah ada emoji. Ini aplikasinya sudah nampil semua karena sudah saya atur ya, di lainnya sini sudah kita aktifkan. Jadi kalian juga bisa mengaktifkan di lainnya ini, di lainnya. Kemudian ada beberapa buat sesuatu yang baru di sini. Kemudian ada ini import media, Anda temukan konten dari mana, emoji dan sebagainya. Tadi kan sudah nampil di sini karena sudah sering kita gunakan ya. Seperti itu, akan nampil banyak sekali di sini, tinggal kita pilih saja. Yang setelahnya yang kita ingin sampaikan adalah ini tidak perlu ya, jadi ini sudah otomatis include di aplikasi ini. Setelahnya yang template utama Canva biasanya ada logo ini ya, bisa kita masukkan logo kita, folder tadi yang kita buat bisa kita masukkan ke desain kita. Misalkan kita punya thumbnail YouTube tadi, ketika kita mengedit thumbnail YouTube, kita langsung bisa masukkan template-nya dari sini. Kemudian ada bagian tadi sudah seperti itu ya. Kemudian mungkin terakhir saya akan sampaikan untuk draw ini ya, untuk menggambar. Ini bisa kita klik, ini bisa kita gunakan untuk menggambar coretan-coretan tangan kita ya, bisa milih yang lainnya atau yang bersinar. Kemudian ukurannya juga bisa dibuat lebih besar ya, seperti itu ya. Itu fungsinya.
Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk tutorial yang part kedua ini. Insya Allah sudah semua kita sampaikan secara garis besar cara menggunakan Canva ya, dan mengenal fitur-fitur yang ada pada Canva. Demikian, ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.